Raffi, seorang anak berumur 7 tahun, yang merasakan kekosongan yang tak bisa diobati oleh gemerlap kemewahan. Ia merindukan sentuhan lembut tangan seorang ibu. Apakah kehidupan Raffi akan kembali menghangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita awali dengan mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hidup kita selalu diberkahi dan dijauhkan dari kesusahan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita akan terus berbagi cerita yang menyejukkan hati dan menginspirasi hidup. Tulis juga, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar. Biar video ini makin penuh berkah dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Sejak pagi hari, Raffi selalu terjaga lebih awal. Cahaya matahari menembus celah tirai besar di kamarnya yang luas, namun ruangan itu terasa dingin tanpa sentuhan kasih seorang ibu. Meja belajar berhiaskan buku pelajaran dan mainan mahal, seolah bersaksi bahwa kehidupan Raffi berkelimpahan harta, tetapi minim kehangatan. Setiap pagi, setelah mengenakan seragam sekolahnya, Raffi menghampiri meja rias. Di sana, di balik figura kayu tua, tersimpan foto ibunya yang tersenyum lembut. Senyum yang dulu memecah kesunyian Raffi dengan tawa hangat. Kini, hanya ada kepingan kenangan yang menyesakkan dada. Suara langkah terburu-buru ayahnya, Pak Hendra, terdengar dari lantai bawah. Ia memanjat tangga dengan setelan jas rapih, mengabaikan sapaan, "Selamat pagi, Ayah," yang tak kunjung dijawab. Hanya decap pelan ketika menyerahkan seember air hangat untuk wudhu. Raffi menghela napas panjang, menyadari bahwa perhatian sang ayah kini tertuju pada laporan bisnis dan negosiasi kontrak yang menumpuk. Di mata Raffi, kantung mata ayahnya yang menghitam menandakan beban yang tak terlihat. Beban yang memisahkan mereka lebih dalam ketimbang jarak lantai dan langit-langit rumah ini. Di meja makan, hidangan sarapan mewah terhidang, roti isi selai premium, omelet dengan hiasan keju impor, dan jus buah eksotik. Namun Raffi hanya menatap roti sambil mengingat tangan ibunya yang dulu mengoleskan selai manis dengan penuh kesabaran. Ia rindu suara ibunya yang lembut mengajak, "Coba, Nak, rasanya bagaimana?" Kini, setiap suapan terasa hambar tanpa candanya. Setelah tak ada sisa romantika keluarga, Raffi menutup buku harian kecilnya, menorehkan tanggal hari ini dengan huruf gemetar, hari ke-100 ibuku tiada. Garis-garis air mata menetes di pipinya sebelum ia memanggil, "Ayah, bolehkah mamaku pulang?" Pertanyaan itu tergantung di udara mewah, namun Pak Hendra hanya terdiam, menunduk, dan berkata singkat, "Ayo, Nak, kita berangkat sekolah." Dengan hati yang kerontang, Raffi menggenggam foto ibunya sekali lagi, berharap secercah keajaiban mengubah sepi menjadi senyuman. Namun sadar atau tidak, air matanya menandai babak pertama dari perjalanan panjangnya, pencarian sosok yang mampu mengisi kekosongan jiwa seorang bocah yang terluput dari pelukan ibu. Sejak 2 tahun terakhir, setelah ibunya berpulang, kehidupan Raffi seolah terperangkap dalam sinetron mewah tanpa naskah kasih sayang. Rumah megah berdiri kokoh di pinggir kota, dengan kolam renang biru jernih di halaman belakang, dan taman dipenuhi bunga-bunga import yang dirawat tukang kebun khusus. Namun di balik keindahan itu, Raffi merasakan kekosongan yang tak bisa diobati oleh gemerlap kemewahan. Pagi itu, alarm di kamar Raffi berbunyi merdu, memanggilnya untuk bangun. Di seberang selimut satin, mainan robot seharga jutaan rupiah berjejer bak pasukan logam, menantangnya bermain. Raffi menggeleng pelan, malas menyentuhnya. Ia merindukan sesuatu yang tak bisa dihadirkan robot manapun. Sentuhan lembut tangan seorang ibu. Di ruang keluarga yang luas, televisi layar datar 75 inci menayangkan berita ekonomi global. Raffi duduk sendirian di sofa empuk, memandangi suara pembawa acara sambil menggenggam bantal berbulu imitasi. Setiap kali suara berita berhenti, ia menatap kursi panjang di sampingnya, kursi yang dulu menjadi pangkuan hangat ibunya saat menonton acara kartun pagi. Kini, kursi itu hanya diisi udara sepi. Sarapan disajikan oleh pelayan pribadi, roti kroasang hangat, yogurt Yunani dengan taburan buah beri segar, dan latte art di atas cangkir porselen. Namun Raffi menolak semua itu,
Memilih susu coklat kemasan instan yang pernah diminum bersama ibunya di meja dapur kecil mereka dulu. Rasa susu instan membawa kenangan. Tawa ringan saat ibunya sengaja membuat gambar hati di buih susu, lalu mencolek pipinya dengan jari hangat. Ayahnya, Pak Hendra, muncul di lorong, mengenakan jas berpotongan tajam. Ia menatap Raffi sekilas, menyerahkan sebuah cukup map berisi undangan sekolah internasional. "Kamu akan masuk sekolah baru minggu depan," katanya tanpa senyum, lalu berlalu. Raffi menatap map itu, halaman berwarna cerah dengan logo bergaya modern, tapi hatinya menolak membuka. Sekolah baru pasti menyenangkan, tapi apakah di sana ada ibu yang menunggu di pintu gerbang untuk memberikan sarapan dan kecupan hangat? Siang harinya, Raffi duduk di balkon lantai 2, memandang langit biru tanpa awan. Angin meniup helai rambutnya yang masih basah sisa mandi pagi. Ia menggigit bibir bawah sambil menutup mata, membayangkan jika ibunya hadir di sampingnya, mungkin ia akan menyuguhkan jus jeruk segar sambil bertanya tentang temannya di sekolah lama. Kerinduan itu menyesakan, seperti terjebak dalam lautan kemewahan yang tak bertepi, namun tak sekalipun mampu memuaskan dahaganya akan kasih sayang. Ketika waktu pulang sekolah tiba, tidak ada suara mobil keluarga yang biasanya mengantar. Sebaliknya, sopir datang membawa pesan singkat dari ayahnya, "Saya sibuk, nanti dijemput pengasuh." Raffi tahu pesan itu membuat hatinya kian lara. Ia membayangkan wajah ibu pengganti yang tak pernah ia kenal, dan bertanya-tanya apakah ia akan menerima pelukan hangat atau sekadar salam formal di bibir. Di lorong menuju lift, langkah Raffi terhenti ketika matanya menangkap lukisan besar keluarga. Sebuah potret bahagia saat liburan pantai. Ia menoleh, melihat lukisan itu seolah ingin menyerap kebersamaan yang terekam di kanvas. Lalu ia mendekap dadanya, berbisik lirih, "Andai ibu ada di sini," air matanya mengalir lagi, menetes di punggung tangannya. Kemewahan tak pernah membayar kehadiran dan cinta seorang ibu. Di sanubarinya, Raffi tahu ia perlu menemukan sosok yang bisa menambal hampa di hatinya, sebelum kemewahan itu terus membentuk dinding tebal di antara dirinya dan dunia. Menjelang senja, lampu kamar Raffi menyala hangat, menciptakan suasana teduh yang kontras dengan kegundahan hatinya. Di samping tempat tidur, tumpukan buku cerita bergambar menanti digenggam. Buku favoritnya adalah Pelangi di Ujung Hati, kisah seekor kucing kecil yang selalu ditemani ibunya. Raffi membuka halaman pertama, membuka kembali kenangan lama serupa ketika ibunya pernah duduk di sampingnya, membacakan cerita dengan suara lembut dan ekspresi penuh kasih. Setiap halaman menampilkan ilustrasi penuh warna. Kucing kecil mengejar kupu-kupu, langit jingga saat senja, dan matahari tersenyum. Tapi yang paling membekas dalam ingatannya adalah gambar ibu kucing memeluk anaknya. Ketika jari kecil Raffi menyentuh gambar itu, seolah ia hendak merasakan hangatnya pelukan yang kini absen. Suara ibunya yang terbawa ingatan, "Ayo, nak, kita cari pelangi bersama," tiba-tiba terngiang, membuat dagunya bergetar menahan haru. Raffi meneteskan air mata halus, lalu menghapusnya dengan lengan baju. Ia membolak-balik halaman demi halaman, berharap menemukan jejak petunjuk di setiap kata untuk menghidupkan kembali momen-momen bahagia. Di satu halaman, ilustrasi kucing kecil memegang tangan ibu kucing saat berlari di taman bunga, mengingatkannya pada sore kala ia dan ibunya bersepeda di taman kota. Aroma kue kering hangat yang biasa memenuhi rumah pun terasa mengambang di ingatannya, menambah rindu yang kian mencekam. Tiba-tiba, Raffi berhenti di gambar terakhir. Di sana terlihat ibu kucing duduk di tepi sungai, matahari terbenam di balik pegunungan, sambil membacakan dongeng. Ia membalik buku, mencari halaman kosong di belakang, tempat ibunya pernah menulis catatan mesra. "Untuk Raffi, pelangi selalu menunggumu." Hatinya seakan ditusuk rindu. Raffi menghapus air mata lagi, menarik napas panjang, lalu meletakkan buku di dada. Dalam keheningan kamar, Raffi memejamkan mata, membayangkan suara ibunya membaca baris demi baris. Pelangi muncul setelah hujan berhenti. "Nak." Begitu pula kebahagiaan, selalu ada setelah kesedihan. Kata-kata itu terasa seperti pelita kecil di dalam dadanya, memberi harapan bahwa suatu hari ia akan menertawakan kenangan sedih ini bersama sosok hangat di sisinya.
Tangan mungilnya meraih selimut, menutup tubuhnya hingga dagu. Ia menatap langit-langit kamar yang kini berubah menjadi kanvas imajinasi, di mana pelangi berwarna-warni terhampar. Raffi berbisik sendu, "Ibu, dimanapun kau berada, peluk aku dalam mimpimu." Air mata terakhir menetes. Namun senyum tipis muncul, senyum harapan bahwa rindu ini suatu hari akan terobati. Di saat lampu perlahan meredup, Raffi menyimpan buku itu di meja samping tempat tidur. Lewat celah tirai, ia menatap bintang pertama di langit malam. Seakan tahu, sang ibu pun menatapnya dari tempat jauh, mengirimkan kehangatan melalui cahaya kecil itu. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Raffi akhirnya terlelap, menyimpan mimpi tentang pelangi dan pelukan ibu yang tak pernah pudar. Akhir pekan tiba, dan Pak Hendra memutuskan membawa Raffi ke taman kota. Udara pagi itu sejuk, dipenuhi kicauan burung dan aroma tanah basah bekas hujan semalam. Meskipun menyukai warna-warni bunga yang sedang mekar, hati Raffi justru gelisah. Ia tak pernah merasa nyaman di tengah keramaian tanpa sosok ibu di sisinya. Begitu tiba, Raffi meloncat dari kursi mobil, menjejak rerumputan hijau. Ia berlari menuju deretan ayunan, melewati hamparan bunga tulip merah, kuning, dan ungu. Setiap langkah kecilnya terasa gegap gempita, seolah diiringi irama rindu yang memanggil. "Ibu," suaranya terbungkus gemerisik daun kering. Ia berharap angin menyampaikan panggilan itu, membawa jawaban yang selama ini dinanti. Di ujung jalan setapak, ada danau kecil dengan perahu kayu berwarna cerah berbaris di dermaga. Raffi berjalan pelan ke tepi air, menatap pantulan langit biru yang bercampur bayangan pepohonan. Ia melemparkan batu kecil, kerikil merah bata yang tadi ia ambil di dekat kolam, dan menunggu riak meluas. "Seperti hatiku yang riak karena rindu," gumamnya lirih. Raffi lalu mendekati area bermain anak-anak. Ada perosotan tinggi dan jungkat-jungkit bergemerincing. Ia naik ke papan jungkat-jungkit, mencoba menggapai langit. Angin meniup keringat di dahinya saat ia berayun tinggi, berharap melihat bayangan ibunya di awan. Namun yang terlihat hanya siluet pepohonan dan awan putih menggulung perlahan. Tak jauh dari sana, sekelompok burung merpati hinggap di jalur setapak. Raffi merunduk, menebar remah roti di atas tanah. Beberapa ekor merapat, mengepakkan sayap, lalu terbang bersama. "Mungkin kau adalah merpati itu, Bu," bisik Raffi pada diri sendiri. "Datanglah, katakan kau baik-baik saja." Ia mendesak pada setiap burung yang mengepak, tapi yang pulang hanya puluhan bulu halus yang beterbangan tertiup angin. Setelah lelah berlari dan menunggu, Raffi duduk di bangku taman kayu. Badannya membungkuk, tangan menyangkut di lutut. Air matanya menggenang, lalu menetes satu persatu, menetes ke daun yang gugur. Ia menutup muka dengan kedua tangan kecilnya. Angin sore membawa bisikan dedaunan, namun tidak ada jawaban berupa kehadiran ibu yang dirindukan. Tiba-tiba, ia mendengar tawa riang seorang perempuan yang sedang bermain ayunan bersama anak kecil lain. Suara itu berbeda, hangat, dan mengundang. Raffi menoleh, seorang wanita berhijab lembut duduk mendorong ayunan gadis kecil berusia sekitar 4 tahun. Wajahnya teduh, matanya penuh kelembutan. Raffi tertegun, seakan menemukan harapan baru. Ia berbisik, "Mungkin seperti itulah senyum ibu." Dengan hati yang berdebar, Raffi bergegas menghampiri pasangan itu. Namun langkahnya terhenti saat ayunan itu berputar terlalu cepat, lalu berhenti. Perempuan itu menoleh, tersenyum ramah, tanpa sadar, perlahan meruntuhkan tembok kesepiannya. Raffi menatap, menimbang keberanian. Di hatinya, muncul desiran kecil, "Aku ingin seperti itu." Minggu pagi yang cerah menyelimuti rumah megah Pak Hendra. Setelah berhari-hari mengamati kesedihan Raffi, Pak Hendra akhirnya memutuskan untuk merekrut pengasuh baru. Ibu Mira datang dengan tas kerja yang sederhana, mengenakan blus berwarna pastel dan kerudung lembut. Senyum pertamanya menyentuh hati Raffi yang sedang duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa minat. "Halo, Nak. Namaku Mira," sapanya lembut sambil menunduk, sejajar dengan mata Raffi.
Suaranya hangat seperti sinar matahari yang menembus jendela kaca besar. Dalam hitungan detik, Ibu Mira mengulurkan kursi dan menatap Raffi dengan penuh perhatian. Tanpa basa-basi, ia membuka tas dan mengeluarkan buku cerita bergambar, Pelangi di Ujung Hati. Buku favorit yang sudah lama Raffi simpan di sudut kamar. "Aku dengar ini buku yang paling kau sukai," katanya. Raffi terkejut. Ia tak menyangka ibu pengganti begitu cepat mengenali kenangan kesayangannya. Hatinya berdecak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar memperhatikannya. Saat Ibu Mira membacakan halaman pertama, suara lembutnya membelai ruang keluarga yang dulu sunyi. Raffi mengintip dari balik gorden tipis, menyaksikan bibir perempuan itu bergerak menghadap ilustrasi kucing kecil. Tiap kata dibacakan seolah ditujukan khusus untuknya, mengalirkan kehangatan yang lama hilang. Suasana menjadi ringan, tawa kecil Raffi memecah kesunyian. Ayahnya, yang kebetulan lewat, menoleh dan tersenyum tipis. Momen sederhana itu mencairkan beban di dadanya. Selepas sesi membaca, Ibu Mira menggandeng tangan Raffi ke dapur. Bersama, mereka membuat sarapan istimewa. Pankek sederhana yang dibuat dengan resep turun-temurun, lengkap dengan topping madu dan irisan stroberi. Suara adukan adonan, aroma mentega yang meleleh di wajan, dan canda ringan mereka mengisi sudut rumah yang selama ini terpaku pada kesibukan bisnis. Raffi memegang spatula dengan serius, menumpahkan sedikit adonan, tapi Ibu Mira tertawa pelan dan berkata, "Santai saja, Nak. Buat kesalahan itu wajar. Kita belajar bersama." Sore harinya, Ibu Mira menjemput Raffi di halaman belakang. Mereka duduk di ayunan kayu, sambil menggenggam es krim yang meleleh di ujung sendok. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia pernah kehilangan sosok terdekat dan memahami perasaan Raffi. Raffi, yang biasanya pendiam, membuka diri, menceritakan kerinduannya pada ibu kandung, ketakutannya merasa sendiri, bahkan keraguannya tentang ayahnya yang selalu sibuk. Ibu Mira mendengarkan penuh empati, mengangguk dan mengusap kepala Raffi setiap kali ia menunduk menyembunyikan air mata. Malam pertama Ibu Mira menginap di rumah itu terasa berbeda. Suara langkah kaki di koridor tak lagi menakutkan, tapi menenangkan. Saat Raffi bersiap tidur, Ibu Mira masuk membawa segelas susu hangat dan sepotong kue kering. "Ini camilan favorit ibumu dulu," katanya, menaruh gelas di meja samping. Raffi menatap wajahnya, lalu menyesap susu dengan perlahan. Kehangatan susu berpadu dengan perasaan hangat di dadanya, seolah ia benar-benar dipeluk oleh sosok yang baru ia temui, namun sudah begitu dekat di hati. Dalam dekapan menenangkan, Raffi memanggil lembut, "Bu Mira," sebuah kalimat sederhana, namun bermakna, penerimaan seorang anak yang selama ini merindukan kasih sayang. Ibu Mira tersenyum penuh haru, membalas pelukan kecil Raffi. Di sanubarinya, Raffi menyimpan harapan baru, bahwa sosok pengganti ini bukanlah peniru semu, melainkan cahaya yang akan memandu langkahnya keluar dari kesepian. Sejak Ibu Mira resmi menjadi bagian keluarga kecil mereka, hari-hari Raffi dipenuhi warna dan tawa. Pagi dimulai dengan rutinitas yang dulu terasa hampa. Setelah sarapan pankek bersama, Raffi dan Ibu Mira duduk di ruang baca, membuka buku matematika. Ibu Mira sabar menjelaskan konsep pecahan dengan cara bermain, memotong kertas karton seolah irisan kue sampai Raffi benar-benar paham. Saat angka-angka itu akhirnya tersusun di pikirannya, mata Raffi berbinar, lalu ia menatap Ibu Mira dengan senyum kemenangan. "Bu, aku bisa." Siang harinya, mereka menuju taman belakang rumah. Ibu Mira membawa kotak cat air dan kertas gambar. Raffi memilih melukis pemandangan rumah mereka. Bangunan megah di bawah langit biru dengan dua sosok kecil yang bergandengan tangan. Ibu Mira duduk di sampingnya, menambahkan bunga-bunga dan kupu-kupu di sudut lukisan, sambil berbisik, "Bagus sekali, Nak. Bakatmu luar biasa." Pujian itu mengalirkan kehangatan ke seluruh tubuh Raffi, membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Sore tiba, giliran bermain peran. Ibu Mira beralih menjadi dokter hewan, dan Raffi menjadi dokter cilik yang merawat boneka kesayangannya. Mereka menggunakan stetoskop mainan, dan Ibu Mira pura-pura sakit tenggorokan agar Raffi bisa
memberi obat. Gelak tawa mereka bergema, memecah dinding kesunyian yang dulu mengekang rumah besar itu. Ketika tugas sekolah selesai, Ibu Mira mengajak Raffi memasak kue coklat sebagai hadiah kecil untuk Pak Hendra. Raffi mengikuti setiap instruksi, mengaduk adonan dengan hati-hati. Setelah kue matang, mereka menyembunyikannya di kotak dan menuliskan kartu kecil, "Untuk ayah, terima kasih sudah bekerja keras." Melihat surat itu di tangan ayahnya keesokan paginya, Raffi bangga hingga dada berdebar. Malam hari, sebelum tidur, Ibu Mira berada di samping tempat tidur. Raffi memeluk erat boneka favoritnya, lalu merebahkan kepala di pangkuan Ibu Mira. "Bu, terima kasih sudah ada," bisiknya pelan. Ibu Mira mengelus rambutnya, menjawab hangat, "Aku akan selalu ada untukmu, Raffi." Dalam pelukan itu, Raffi merasakan cinta yang tak ternilai, sebuah fondasi kokoh yang menolongnya tumbuh lebih berani dan ceria. Ikatan antara Raffi dan Ibu Mira semakin kuat setiap hari. Dinding kesepian yang dulu menjulang tinggi kini runtuh, digantikan oleh jembatan kasih sayang yang kokoh. Di mata bocah 7 tahun itu, Ibu Mira bukan lagi sosok asing, melainkan ibu kedua yang menuntunnya melewati hari-hari dengan senyum dan harapan. Suatu malam, selepas rapat panjang yang melelahkan, Pak Hendra pulang melewati lorong besar rumahnya dengan langkah tergesa. Ia mencium harum adonan kue dari dapur, lalu menerobos masuk ke ruang keluarga. Di sana, ia mendapati Ibu Mira tengah membacakan dongeng untuk Raffi. Suara lembut pengasuh itu bercampur renyah tawa kecil sang bocah. Dan sang kura-kura perlahan menyalip kelinci dengan tekad kuat. Tutup Ibu Mira ceritanya. Pak Hendra menghentikan langkah, alis berkerut. Ia menyipitkan mata melihat Raffi terbuai dalam kisah, bukannya belajar untuk ujian esok hari. "Mira," suaranya dingin memecah kehangatan kamar, "seharusnya Raffi mengecek PR matematika sekarang, bukan asyik dengar dongeng." Nada itu membuat Ibu Mira terkejut. Bibirnya terkatup seketika, lalu menelan ludah. "Maaf, Pak Hendra. Saya hanya ingin memberi waktu bersantai sebelum tidur," ujarnya sopan. Raffi yang mendengar suara ayahnya mendadak terdiam. Kedua tangannya yang semula mengacak-acak helai kertas PR kini berhenti, menoleh dengan mata besar penuh kekhawatiran. "Ayah?" Suaranya nyaris berbisik, namun terlalu pelan untuk didengar ayahnya. Ia menunduk, meremas foto ibunya di saku baju, takut konflik ini semakin menjauhkan ayahnya darinya. Pak Hendra melangkah mendekat, tangannya terangkat seolah hendak menegur, namun terhenti di udara. "Raffi harus siap masuk sekolah baru minggu depan. Nilai dan kedisiplinanmu penting," katanya tegas. Ibu Mira mengangguk cepat, berusaha menenangkan situasi. "Saya akan membantu Raffi dengan PR-nya besok, Pak." Tapi suara lembutnya seakan kalah oleh ketegangan. Raffi menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia mematung di sudut kamar, menyaksikan dua sosok terpentingnya, ayah dan ibu pengganti, bergumul dalam ketegangan. Hatinya remuk, takut kehilangan lagi satu-satunya kelembutan yang baru saja ia temukan. Di wajah Ibu Mira, terpancar kesedihan terselubung. Ia menunduk, menahan perih. Sementara Pak Hendra, setelah melihat kebingungan Raffi, menurunkan nada suaranya. Napasnya tersendat. "Raffi, ayah," suaranya melembut. Raffi menoleh, ragu. Ayahnya mengusap bahu Raffi pelan, lalu menatap Ibu Mira. "Terima kasih sudah merawatnya. Besok kita atur waktu belajar dan bermain dengan lebih seimbang." Ibu Mira mengangguk sambil menahan haru. Raffi, lega, tersenyum tipis dan mengulurkan tangan kecilnya. Dalam keheningan itu, mereka menemukan nada pengertian baru, bahwa kasih sayang perlu diimbangi dengan tanggung jawab, dan sebuah keluarga tumbuh dari kompromi serta saling pengertian. Malam itu, rumah terasa hening setelah lampu ruang keluarga dipadamkan. Di koridor panjang, hanya terdengar langkah berat Pak Hendra mendekati kamar Raffi. Dengan hati berdebar, Raffi menunggu di balik pintu terbuka, air mata kering menodai pipinya, namun ada secercah harapan di matanya. Saat ayahnya masuk, Raffi segera menutup pintu pelan-pelan dan berdiri di samping tempat tidur, memeluk bantal bergambar pelangi.
Pak Hendra menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara serak, "Raffi, maafkan ayah." Suara itu berbeda. Bukan suara tegas bos besar, melainkan suara seorang ayah yang menyesal. Raffi terkejut, menoleh dan menatap tatapan lembut ayahnya. "Ayah," suaranya tertahan, kemudian mengangguk perlahan. Air mata tumpah lagi, kali ini bukan karena kesepian, tapi karena kelegaan. Ayahnya duduk di tepi ranjang, mengusap kepala Raffi dengan lembut. "Ayah terlalu fokus pada pekerjaan, sampai lupa memelukmu setiap malam." Ia menahan suara bergetar. "Mulai sekarang, ayah janji akan lebih hadir, mengantar tidur, membacakan cerita, dan tentunya, mencari bahagia bersamamu." Raffi mendengarkan dengan seksama, memeluk lengan ayahnya seerat-eratnya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela kamar Raffi. Di meja makan, terhidang sarapan sederhana, roti panggang dengan selai stroberi buatan sendiri, telur dadar, dan segelas susu hangat. Di samping piring Raffi, ada secari kertas bertuliskan tinta biru. "Untuk Raffi, setiap pagi kita mulai bersama. Ayah." Raffi membacanya berkali-kali sambil tersenyum cerah. Pada saat yang sama, di ruang tamu, Ibu Mira tengah menyiapkan mainan edukatif untuk sesi belajar sore nanti. Saat melihat piring Raffi yang mulai kosong, ia menaruh cangkir kopi di meja Pak Hendra. Tatapan mereka bertukar, tanpa kata, terucap rasa terima kasih dan saling pengertian. Mereka berdua sepakat untuk membagi waktu, pekerjaan, belajar, dan momen keluarga tanpa ada yang terlewat. Siang harinya, mereka bertiga berjalan-jalan di taman belakang. Pak Hendra menggendong Raffi saat ia mengantuk, sementara Ibu Mira menuntun langkah mereka. Angin lembut meniup rambut Raffi, membawa tawa riang dari bibir mungilnya. Pemandangan sederhana itu menggoreskan kebahagiaan tulus, bahwa keluarga tidak harus sempurna, melainkan saling melengkapi. Menjelang sore, mereka berkumpul di ruang baca. Pak Hendra membaca cerita tentang persahabatan seekor burung dan cacing tanah, sambil Ibu Mira menambahkan komentar jenaka yang membuat Raffi tertawa. Ketiga sosok itu tampak serasi, seakan menjadi satu orkestra kecil yang harmonis. Saat malam menjemput, Raffi memejamkan mata di antara pelukan ayah dan pengasuhnya. Dalam mimpi, ia melihat pelangi megah yang melintang di langit, tanda bahwa hujan kesedihan telah sirna, dan kebahagiaan baru telah tiba. Di sanubarinya, tumbuh keyakinan bahwa cinta sejati bukan sekadar darah atau ikatan lahiriah, melainkan kehadiran dan kasih sayang yang tulus. Karena itu, perjalanan Raffi menemukan sosok pengganti ibunya kini berakhir dengan satu kata sederhana: rumah. Sebuah tempat di mana hatinya tak akan pernah merasa sendiri lagi. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita inspiratif berikutnya. Berikan like sebagai bentuk dukungan. Dan tuliskan di pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.